Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadiyin nabi iqtafa. Para hadirin, hadirat, para kiai, para ulama, para sesepuh, khususnya sahibul bait, orang-orang yang ada di sekitaran kita, para ulama kita, para sesepuh kita, para kiai kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga semuanya. Wabil khusus guru kita bersama yang ada di tengah-tengah kita, Ayahanda Kiai Haji Salim Al-Afif, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau. Dan insya Allah kita terus-menerus bisa bersama-sama sampai kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat setia kalau ditautkan kepada antum-antum semua yang hadir itu terlalu sedikit, karena kesetiaan yang begitu luar biasa sampai pukul 2.30 malam hanya di tempat-tempat keilmuan, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja yang menyatukan kita. Mudah-mudahan kita terus setia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok manusia yang tidak akan pernah melupakan orang yang berjuang untuk beliau. Hari ini saya mengadakan majelis rutinan di Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Hasan bin Thabit di tempat Kiai Haji Salim Al-Afif. Kebetulan temanya pada malam hari ini tentang kesetiaan. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kami disatukan di satu panggung, di satu tempat, di satu kota yang insya Allah, di satu kabupaten yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis, di dalam sirah nabawiyah, kita perhatikan Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, amalan yang dilakukan oleh umatku akan sampai kepadaku. Bahkan kata Nabi, dahulu ketika saya berjalan di kota Mekah, saya mengenali bebatuan yang mengucapkan salam kepada saya. Batu-batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kita tidak mengetahui batu-batu tersebut mampu mengucap salawat dan salam kepada Nabi, kecuali para Nabi, para anbiya, orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Kata Nabi Muhammad, kalau saya melewati satu tempat, saya melihat bebatuan bersalawat kepada saya. Kalau kalian mau, Rasulullah katakan kepada para sahabat, saya akan tunjukkan bebatuan mana yang pernah bersalawat kepada saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau benda mati Nabi Muhammad ingat, bagaimana makhluk hidup, bagaimana orang yang beriman kepada Allah, bagaimana umat Nabi Muhammad, bagaimana orang yang merelakan waktu istirahatnya untuk dijadikan bersalawat kepada Nabi, bagaimana orang yang rela duduk di jalan-jalanan, bagaimana dengan orang yang diguyur oleh hujan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana orang yang rela menahan rasa ngantuknya, bagaimana orang yang rela datang dari tempat yang jauh untuk datang ke tempat ini. Demi Allah, Rasulullah SAW akan mengingat kita semua. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan berkat kita kumpul pada malam hari ini, Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita. Kata Nabi Muhammad, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktharukum alayya salatan. Kata Nabi, orang yang paling dekat posisi duduknya kepadaku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi dengan cara apapun, karena salawat kepada Rasulullah SAW kita adalah doa wa tadarru. Jadi definisi salawat, kalau datangnya dari Allah itu adalah rahmat, kalau dari malaikat itu namanya istighfar, kalau dari kita umat manusia itu adalah tadarru' dan doa. Ketika kita berharap kebaikan untuk Rasulullah, itu adalah salawat. Mau sirahnya seperti apapun terserah. Dan memang yang terbaik tentunya yang diajarkan oleh Nabi. Seperti Rasulullah mengajarkan as-salah al-ibrahimiyah,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau kita yang terbiasa menggunakan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, tidak masalah. Atau sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW pun itu juga bagus. Tapi yang salah suka menyalahkan. Wah, ini kok nambah-nambahin, padahal nambahin kemuliaan kepada sosok yang kita cintai. Kalau misalnya kita cinta kepada seseorang, kita katakan orang yang melekat di hatiku, orang yang kusayangi, orang yang kudambakan. Belum kepada namanya, tapi kita lebih-lebihkan karena memang betul-betul orang tersebut hadir di dalam hati kita. Itu masalah atau bukan masalah? Bukan masalah. Karena kita memuliakan Nabi, kita tambahkan Sayyiduna. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuji seorang Nabi dengan mengatakan Sayyidaw wa hasura. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Muhammad SAW memuji cucunya, inna ibni hada sayyid, anakku ini, cucuku ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Jadi tidak masalah sebenarnya mau menambah sayyiduna, bagus. Ataupun orang yang membaca tanpa sayyiduna, wah ini orang gak punya akhlak, gak punya adab. Gak seperti itu juga. Bisa jadi dia meriwayatkan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Dan ini namanya amanah ilmiyah. Ini amanah keilmuan. Terkadang tidak sesuai. Misalnya saya tadi membaca pertama kali sesuai dengan hadis Nabi tanpa ada sayyiduna. Pasti teman-teman kalau yang offline mungkin enak, tapi yang online ini terkadang komentarnya selalu negatif. Ya, kenapa ini tidak pakai Sayyidina? Padahal Habib warga NU atau warga begini, warga begini. Kenapa kok tidak mau Sayyiduna? Apakah Habib dari kelompok ini ataukah dari kelompok ini? Kita katakan terkadang amaliyah yang saya baca tidak melulu-melulu sama dengan apa yang saya sebarkan. Yang saya sebarkan rata-rata yang sesuai dengan apa yang dinikmati oleh publik, yang bisa dirasakan oleh semua orang. Oh ini Habibnya beda kok, nggak pernah cerita tentang keramat ini, keramat itu. Karena bagi saya mungkin hal-hal yang bersifat seperti keramat tersebut tidak layak untuk dinikmati oleh publik. Apakah saya tidak mengimaninya? Tentu saya mengimaninya, mengimani Al-Quran, mengimani hadis Rasulullah, dan mengimani apa-apa yang datang dari orang-orang yang pendahulu kita, para kiai kita, para ajengan kita, para mama kita, para guru-guru kita, orang-orang hebat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada seorang imam agung bernama Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, beliau ketika ditanya, kami kalau berada di hujrah ketika berziarah kepada Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Ini secara fiqih. Apakah kami menghadap kepada Nabi berdoa? Kalau kami berhadap kepada Nabi, otomatis belakang kami adalah kiblat. Sementara sunnahnya berdoa adalah menghadap kiblat. Sunnahnya berdoa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Menghadap kiblat. Tapi kalau kita berziarah kepada Nabi, kalau menghadap Nabi berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap kiblat berarti membelakangi Nabi. Imam Nawawi seorang faqih, seorang ahli fiqih. Ketika beliau ditanya, apa hukumnya ketika kami berada di hadapan Nabi, apakah menghadap kiblat atau menghadap Nabi? Beliau katakan menghadap kiblat karena sunnahnya berdoa itu menghadap kiblat, dan itu anjuran Nabi dan ajaran Nabi. Kita tidak boleh ya memfatwakan sesuatu yang tidak ada datanya, tidak ada nasnya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau berziarah kepada Rasulullah bersama murid-muridnya. Sesampainya di hujrah, beliau berdoa, bersalawat kepada Nabi, meminta kepada Allah, tapi ngadepnya Nabi Muhammad membelakangi kiblat. Kok ini beda? Fatwanya tidak sesuai dengan amalnya. Lalu ditanya sama muridnya, wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Bukankah kami melihat di Majmu' Fatawa, di kumpulan fatwa-fatwamu, bahwa engkau mengharuskan kami menghadap kiblat bukan menghadap Rasulullah? Apa kata beliau?
hadzal qaul wa hadzal amal. Kalau itu adalah pendapat saya yang saya dapati dari keilmuan saya, tapi amalan hati saya tentu berbeda dengan apa yang ada daripada keilmuan saya. Nah, ini yang namanya dzauq, rasa. Itu namanya rasa. Makanya kita punya guru-guru bukan hanya mengajarkan keilmuan, tapi dzauq, rasa. Mereka mungkin dahulu datang ke tempat kita tidak mengajarkan salawat kepada Nabi, dalilnya dari Al-Quran seperti ini, dalilnya dari hadis seperti ini, tidak. Mereka mengajak kita untuk berkumpul bersama-sama, dibacakan salawat kepada Nabi, diajarkan segala sesuatu secara amaliyah. Ya, nah ini yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad bagaimanapun caranya, dan tentunya salawat yang diajarkan oleh Nabi itu yang terbaik. Salawat Ibrahimiyah, salawat an-nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alih. Jangan dilupakan keluarganya Nabi, karena Nabi Muhammad SAW katakan jangan salawat kepada saya dengan salawat yang terputus. Sahabat bertanya, bagaimana salawat yang berputus? Kata Nabi Muhammad SAW, kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kamu diam. Walakin qulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita membaca salawat kepada Nabi, perintah dari Al-Quran. Membaca salawat kepada keluarga Nabi, perintah dari hadis. Membaca salawat Nabi kepada sahabat Nabi, itu bid'ah. Itu sesuatu yang baru. Tapi diqiyaskan, kata ulama, ya, diqiyaskan karena umumnya selalunya keluarga Nabi disebutkan dan sahabat disebutkan, maka dibarengi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita baca. Nah, boleh salawat seperti itu. Boleh juga salawat dengan pujian-pujian kepada Nabi. Ada seorang ulama bernama Ibnu Sayyidin Nas. Beliau memiliki satu buku sahabat-sahabat namanya Minahul Midah. Di dalamnya terdapat sekitar 300 sahabat yang memuji Nabi Muhammad dengan syair-syairnya. Di dalam beberapa buku kita juga kita menulis bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki munsyid-munsyid, atau di dalam bahasa sirahnya hudah atau hadi. Disebut ya hadi sirwaida. Hadi itu yang membaca qasidah. Dahulu ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang penyair, ada juga yang membacakan qasidah di hadapan Nabi. Jadi salawat-salawat kita yang kita lakukan semoga sampai kepada Nabi, semoga membuat Nabi Muhammad senang, semoga membuat Nabi Muhammad ridha. Kita sadar diri banyak dosa, banyak kekurangan. Kita sadar diri bahwa kita jauh sekali dari kata sempurna. Ibadah wajib kita teledor, hal-hal sunnah apalagi. Tapi kita berharap kepada Allah dengan kita berkumpul bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah angkat segala mudarat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah catatkan kepada kita. Allah jadikan kita termasuk orang yang senantiasa bahagia. Di akhir saya ingin memberitahu hadis Rasulullah SAW. Singkatnya, ada orang bertanya kepada Nabi, berapa banyak jumlah salawat yang harus saya baca? Singkatnya, kata Nabi, ketika kamu memperbanyak salawat kepadaku, kamu akan mendapatkan dua hal. Ingat ini teman-teman ya, karena kita dari awal tadi sudah banyak sekali dengar penceramah-penceramah. Alhamdulillah, insya Allah dapat ilmu yang banyak. Tapi saya di akhir ini ingin memberikan satu hadis Rasulullah, bukan ucapan saya. Boleh antum bawa ke rumah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad mengatakan bagi orang-orang yang melazimkan salawat kepada Nabi, dia akan dapat dua hal. Yang pertama, yukfahammuk. Yang kedua, yughfaru dzambuk. Yang pertama yukfahammuk, yang kedua yughfaru dzambuk. Kalau orang senantiasa melantunkan salawat kepada Rasulullah SAW, yang akan dia dapatkan adalah dia tidak akan pernah sumpek. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan diampuni dosanya. Sumpek adalah penyakit terbesar di dunia. Banyak dosa, penyakit terbesar di akhirat. Artinya kalau dia bersalawat kepada Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanatud dunya, kebaikan dunia adalah kalau enggak sumpek. Betul atau tidak? Kalau kita lagi sumpek makan enak juga pikiran enggak tenang. Banyak duit juga kalau lagi sumpek buat apa, kita bingung.
hal yang paling membuat kita nyaman dan enak adalah ketika pikiran kita tenang dan nyaman. Segala sesuatu apapun yang kita punya akan terasa nikmat. Orang yang bersolawat kepada Nabi, hidupnya tenang, awet muda. Ini kayak guru kita, Masya Allah. Ya, awet muda, orangnya tenang, senang. Kenapa? Karena memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita buktikan orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wajahnya enak dipandang. Siapapun itu. Rata-rata kalau kita lihat orang yang menggemari salawat kepada Rasulullah SAW, wajahnya nikmat dipandang. Padahal kalau kita perhatikan fisiknya biasa saja, tapi ada sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Rasulullah katakan, "Naddalallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha kama sami'aha." Ya Allah, berikanlah cahaya kepada orang-orang yang mendengar kata-kata saya lalu menyampaikannya kepada orang lain. Pembagi hadis, membaca salawat kepada Nabi, mereka memiliki cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dosa-dosanya diampuni. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan hidup kita di dunia senantiasa bahagia, dan insya Allah tahun demi tahun Majalaya semakin hebat. Tahun demi tahun lebih meriah. Tahun lebih tahun bisa mengumpulkan para ulama. Tahun demi tahun membuktikan kepada orang lain kalau kita semua bersatu. Tahun demi tahun insya Allah ulamanya, sesepuhnya, kiainya, habaibnya menjadi satu, dan semua di antara kita membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terlalu malam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.